Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa takmulul barakat wa biiznihi tujadil mawjudat asyurur wassayyiat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumun nayyirat. Ibadallah ittaqullah wa sallu ala al-mustafa nabiyallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat, khatib diminta untuk berbicara tentang takdir. Agaknya bukanlah suatu kebetulan bahwa pembahasan takdir di masjid kita ini bertepatan dengan suasana pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena memang masa pemerintahan setelah Nabi Muhammad SAW, jelasnya setelah wafatnya Sayyidina Ali, barulah pembahasan takdir itu dibicarakan. Ketika itu, menurut Syekh Al-Azhar dan banyak ulama lain, Muawiyah bin Abi Sufyan dan generasi-generasi sesudahnya ingin menutup-nutupi kesalahannya dalam pemerintahan, ingin mengalihkan kesalahan itu dari diri mereka dengan berkata, semua ini terjadi atas takdir Tuhan. Seakan-akan manusia tidak mempunyai pilihan atau usaha dan harus menerima pemerintahannya serta kekejaman-kekejaman dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Sejak itu bermula pembahasan tentang takdir, karena ada ulama-ulama yang demikian tidak setuju dengan pandangan semacam ini, seakan-akan melemparkan tanggung jawab kepada Allah dan membebaskan dirinya dari takdir. Ulama-ulama itu secara lantang berkata, tidak ada takdir, manusia bebas melakukan apa saja. Lalu muncul kelompok ketiga. Kelompok ketiga itulah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia ini, yakni faham Al-Imamul Asy'ari yang berkata, ada takdir, tetapi ada juga usaha manusia, yang keduanya dapat bergandengan karena manusia dapat memilih dari sekian banyak takdir Tuhan untuk ditempuhnya. Kalau Anda mendengar, kalau Anda merencanakan untuk pergi ke suatu kota yang dilanda wabah, Anda punya peluang untuk menghindar dari wabah itu dengan tidak mengunjungi kota tersebut. Kalau Anda bersandar pada suatu pohon yang hampir rubuh, maka bisa jadi pohon itu rubuh dan menimpa Anda. Tetapi Anda punya pilihan. Setelah mengetahui bahwa pohon itu rubuh atau akan rubuh, Anda punya pilihan untuk berpindah dari posisi itu ke posisi yang lain. Dengan demikian, manusia dapat berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Ketahuilah bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam raya ini kecuali berdasarkan takdir Tuhan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila ta'ada kal urjunil qadim. Matahari beredar berdasar takdir Tuhan. Takdir adalah ukuran dan kadar. Karena itu matahari tidak mungkin terlambat semenit pun dari masa terbenamnya. Tidak mungkin juga terlambat sedetik pun dari masa terbitnya. Karena sudah ada ukuran yang ditetapkan Allah. Sudah ada sistem yang ditetapkan Allah buat mata. Sabbihasma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Rumput-rumput menghijau berdasar sistem yang ditetapkan Allah, dan takdir ada ukurannya. Demikian juga kalau rumput itu layu dan mengering, semua ada takdirnya. Tidak benar kalau orang berkata hanya kelahiran, kematian dan jodoh yang takdir. Saya berdiri di sini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya saya bisa tidak berdiri di sini dan pergi ke takdir Tuhan yang lain. Jadi manusia mempunyai pilihan. Kekuasaan yang diberikan Allah kepada seseorang juga berdasar takdirnya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampaikanlah, katakanlah, ajarkanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah yang menganugerahkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya, memuliakan siapa yang dikehendakinya, dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Tapi dalam genggaman tangan Allah segala macam kebajikan. Jangan duga yang dianugerahi Allah kekuasaan hanya orang-orang baik. Penguasa pada zaman Nabi Ibrahim, Namrud, dinyatakan oleh Al-Quran, atahullahul mulk. Allah menganugerahkan kepadanya kekuasaan kerajaan. Karena untuk memperoleh sesuatu, apapun sesuatu, sudah ada takdir. Ada jalan ini, ada jalan yang baik, dan ada juga jalan yang buruk. Kalau seorang meraih sesuatu berkat perhatiannya terhadap tuntunan Allah, berkat perhatiannya terhadap norma-norma yang seharusnya dilakukannya, maka ketika itu dia memperolehnya atas restu Allah. Tetapi kalau dia memperolehnya dengan jalan yang tidak benar, kalau dia memperolehnya dengan cara-cara yang tidak halal, maka ketika itu atas izin Allah, tetapi bukan atas restu Allah. Allah mengizinkan kekufuran, tetapi la yarda li ibadihil kufr. Dia tidak merestui kekufuran itu. Kita diberi jalan, silahkan pilih yang mana jalan yang menurut Anda akan tempuh. Kalau Anda menelusuri jalan kebaikan, Anda direstui Allah. Kalau tidak, dia izinkan Allah. Allah mengizinkan Anda karena dia telah memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Saudara-saudara sekalian, pemilu Pilpres telah selesai. Kita belum tahu secara pasti siapa pemenangnya sebelum diumumkan oleh KPU. Bagaimana sikap kita? Kita menanti. Siapapun yang menang, dia adalah putra Indonesia.
Jadi pemenangnya bukan yang nomor 1 atau nomor 2, tapi pemenangnya adalah bangsa Indonesia. Karena itu, mari kita legowo seandainya yang kita pilih bukan dia pemenangnya. Kita doakan dia, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepadanya keberkatan, menganugerahkan kepadanya posisi yang tidak kurang dari posisi presiden atau wakil presiden. Karena lapangan pengabdian sungguh luas, bukan hanya untuk presiden dan wakil presiden. Bisa jadi ada lapangan pengabdian yang lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah daripada jabatan presiden atau wakil presiden. Sebaliknya, kalau yang kita pilih itulah yang menjadi presiden, kita bersyukur sambil berdoa, mudah-mudahan dia tidak tergoda. Mudah-mudahan rayuan iblis dan dunia menjauh darinya. Dan mudah-mudahan kita, rakyat, dapat taat dan patuh kepadanya dalam segala yang diperintahkannya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu seharusnya sikap kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tidak ada yang terjadi dalam diri kamu atau di pentas bumi ini kecuali Allah telah mengetahuinya sebelum itu wujud. Allah sudah tahu sebelum itu wujud. Baru lanjutan ayat itu menyatakan, hendaklah kalian menyadari hal tersebut sehingga kalian tidak bersedih atas sesuatu yang tidak kalian raih dan tidak juga berbangga-bangga, berfoya-foya dengan sesuatu yang kalian raih. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbangga-bangga lagi angkuh. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadataini biha ana wa nadakhiruha li ahawili ma yalkhana. Ibadallah ittaqullah wa sallu ala al-mustafa nabiyallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih imam wal ummah. Allahumma aslih ar-ra'i wal ra'iyya. Ya Allah, sejahterakanlah, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami dan seluruh rakyat kami. Ya Allah, perbaikilah keadaan masyarakat kami. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, jangan jadikan pemimpin kami orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Ya Allah, jangan jadikan proses pemilihan presiden dan wakil presiden ini benih perpecahan antara bangsa kami. Ya Allah, jadikan kami bangsa yang merupakan hamba-hambamu serta saudara-saudara sebangsa dan seagama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina. Ya Allah, perbaikilah kehidupan beragama kami
Karena itulah pegangan kami dalam segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, sejahterakanlah kehidupan dunia kami, karena itulah sarana pengabdian kami kepadamu. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, bahagiakanlah kehidupan akhirat kami, karena kesanalah akhir perjalanan kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini kehidupan yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan, dan jadikanlah kematian kami kelak akhir dari segala petaka yang menimpa kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.